Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar 3 formula pada Excel. Yang pertama, membuat tabel secara otomatis. Kedua, memberikan nama blok data atau name box untuk memudahkan kita dalam menginput rumus pada Excel. Kemudian yang ketiga, mengatur tampilan sheet kerja agar lebih menarik. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Sebelumnya, saya harap kepada teman-teman untuk menonton video ini sampai habis agar dapat lebih mudah memahaminya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu membuat head table. Seperti contohnya di sini saya sudah membuat head table-nya. Jika sudah membuat head table, kita pilih sel yang akan kita rencanakan membuat tabel secara otomatis. Di sini saya memilih sel ini, kemudian arahkan ke sel yang kita inginkan. Tekan shift, kemudian arah panah, kemudian itu lepas, kemudian kontrol shift arah panah bawah. Nah, di sini kita telah sampai ke sel yang paling bawah. Setelah seperti ini, kemudian kita masuk ke conditional formatting. Pilih manage rule, kemudian new rule, kemudian pilih yang paling bawah ini, use a formula. Kemudian masukkan formulanya. Ketik sama dengan. Di Excel setiap memasukkan formula selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi ketik sama dengan, pilih awal sel tadi di sini. Kemudian tidak sama dengan disimbolkan dengan tanda siku yang berlawanan, kemudian kosong atau tanda kutip 2 kali. Di sini kita hapus saja kunci pada baris. Di sini baris tujuan terkunci, kita hapus dolarnya. Dolar itu mengartikan bahwa sel atau kolom baris dikunci dengan tanda dolar ini. Di sini saya hapus saja, kemudian pilih format, kemudian pilih border, pilih outline, karena kita akan membuat border secara otomatis atau tabel secara otomatis, maka pilih border outline, kemudian oke. Di sini kita oke lagi dan oke. Di sini sudah kita masukkan formula. Nah, di sini kita sudah memasukkan formula. Jadi ketika kita memasukkan sebuah data di kolom B ini, karena kita kuncinya di kolom B ini, maka tabelnya akan terbuat secara otomatis. 1 2 3. Nah, seperti ini. Jika kita menghapusnya, maka border ini akan ikut juga terhapus. Nah, tabel ini juga terhapus. Seperti itu. Ini sangat membantu agar kita tidak membuat border lagi secara manual seperti kita pilih di option ini. Kita tidak perlu lagi. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan nama data pada name box. Sebelumnya kita isi dulu di sini. Untuk mempercepat, pilih ke sini. Nah, di sini belum terborder karena kita belum mengisi pada kolom B, dimana kolom B ini adalah nomor. Kita isi nomornya 2 ini, maka secara otomatis bordernya akan terbentuk atau terbuat.
Setelah itu kita masuk yang kedua, tadi membuat nama blok data atau namebox. Caranya yaitu kita blok data yang akan kita berikan nama, kemudian masuk ke sini namebox, kita tulis terserah teman-teman ingin tulis apa, simbol apa. Di sini saya tulis nomor saja, kemudian enter. Ya sama di sini juga kita tulis nama, enter. Divisinya juga kita blok, tulis divisi, enter. Alamatnya kita tulis alamat juga di nameboxnya, kemudian enter. Jadi di setiap kita memanggil nameboxnya maka akan terblok secara otomatis. Misalnya nama saya panggil sini nama, akan terblok secara otomatis. Alamat juga seperti itu. Dalam pengaplikasiannya pada formula atau rumus, misalnya di sini kita ingin mencari tahu berapakah jumlah karyawan dengan divisi pengawas, misalnya pengawas ya, pengawas. Nah, kita masukkan formula atau rumus count if karena kita ingin mengetahui jumlah ya. Range-nya di sini. Disinilah peran namebox ini. Kita tidak perlu lagi untuk membloknya, cukup dengan mengetik divisi. Di sini sudah muncul, tinggal kita tekan tab atau klik 2 kali. Kemudian kriterianya titik koma, kriterianya kita ingin mengetahui pengawas, tanda kutip pengawas, balas kutip, enter. Berarti jumlah karyawan pada perusahaan ini divisi pengawas ada 2 orang. Di sini juga jumlah karyawan alamat, kita alamat Kendari misalnya, count if, kita range-nya kita tulis alamat, kriterianya Kendari. Jadi karyawan pada perusahaan ini ada 4 orang. Kemudian yang ketiga, kita akan mengatur tampilan sheet kerja agar lebih menarik. Caranya cukup mudah. Kita masuk ke menu view, kemudian kita hilangkan saja guidelines-nya dan heading-nya. Untuk lebih rapi, kita sembunyikan saja sel yang tidak kita gunakan. Ctrl Shift arah panah kanan, kemudian kita hide ini, hide yang bawah juga kita hide, seperti ini kita hide, sembunyikan. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita hilangkan guidelines-nya dan heading-nya. Jadi tampilannya di sini seperti tampilan pada software atau aplikasi database atau accounting yang serupanya lah. Jadi cukup itu saja pada video kali ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan dibagikan kepada teman-temannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa berbagi itu tak akan mengurangi ilmu kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.